Nirvichari, Nirvishesha Sunnavadi, Vasyasurthi. Assembled Reverend government officials and other ladies and gentlemen, we welcome you in invoking auspiciousness to this place. It's a very beautiful place, as you can see. Ya, terima kasih para tamu undangan, Bapak Ibu hadirin sekalian, Prabu dan Mataji, para tamu terhormat, juga mungkin ada pejabat dari daerah ini. Terima kasih atas kehadirannya. Kita berada di suatu tempat yang saat ini dipenuhi dengan karunia, di hari yang penuh kemunculan ini. Selamat datang di tempat ini. People around the world and all living entities, everyone is looking for peace and happiness. Ya, semua orang di seluruh dunia berusaha untuk mencari kebahagiaan dan kepuasan. Our society naturally also try so that there could be all the philosophers, seekers of truth, and well-wishers of the society want. There could be one family, one country, one society. Ya, para One day. masyarakat, para tokoh masyarakat, ya masyarakatnya sendiri juga, para pencari kebenaran, ya tokoh-tokoh agama, para pemimpin juga sedang berusaha untuk mencari suatu tempat atau suatu naungan di mana semua orang bisa dinaungi untuk dalam usahanya mencari kebahagiaan itu. You know, if we have got individually, no doubt, but if you have got different purpose, interest, then which is very likely throughout the world, variety. Ya, di mana kita tahu bahwa masing-masing diri kita ini memiliki keinginan atau kepentingan yang berbeda-beda. Naturally, there will be conflict. Ya, tentu saja secara alami dikarenakan kita memiliki kepentingan dan keinginan yang berbeda-beda di antara kita masing-masing, itu sering terjadi pertentangan atau konflik. Just like in this water here, if you drop one brick and you create circle. Ya, seperti dicontohkan kalau Bapak Ibu tahu bahwa kalau misalnya ada di sebuah air yang tenang gitu ya, kita jatuhkan batu atau kerikil gitu, maka akan terjadi riak atau gelombang. So if you have to drop other places also, and they will create circles. Dan kemudian ketika kita ada orang lain lagi yang melempar batu atau kerikil ke air tersebut di bagian yang lain, maka akan timbul gelombang atau riak yang baru lagi. Exactly like that. We have different race, different society, different faith, and naturally different interests and goal, which causing conflict. Maka dari itu, ya kita dengan berbagai macam-macam pakaian, keyakinan, dan berbagai kepentingan yang kita miliki itu, ya karena tidak ada pemersatu di antara kita, maka secara alami itu menimbulkan konflik atau pertentangan antara satu dengan yang lainnya. But if we have one center, there will be thousands, millions, how many circles you make, but there won't be any clash. Ya, tetapi jika kita bisa mewujudkan suatu pusat, ya di mana pusat itu diterima oleh semua orang, seberapapun lingkaran atau seperti gelombang tadi itu dibuat, maka selama pusatnya itu sama atau satu, maka tidak akan terjadi pertentangan. So we are here practicing yoga or transcendence, which is beyond all these race, faith, color, community, group. Though they are there, varieties, but we can have harmony, having one center, one goal to please, that we can make everybody happy.
Ya, seperti contohnya kita di sini sedang berusaha untuk menjalankan yoga, yang artinya bahwa kita ingin menghubungkan diri dengan Yang Maha Kuasa, terlepas dari apapun keyakinan, budaya, perbedaan-perbedaan yang ada. Tetapi jika kita bisa menyatukan diri kita untuk terhubung kepada Yang Maha Kuasa, maka berbagai kepentingan dan perbedaan-perbedaan itu tentu saja ada, tetapi akan bisa disatukan dan menciptakan harmoni dalam hidup kita. We know there is one supreme being, everything belongs to him, and we are all a family of his children, all living in. Kita tahu bahwa kita sudah mengetahui bahwa ada kepribadian yang utama, yang tunggal itu, dan kita semua ada di sini adalah anak-anak beliau. He is eternal, he can be destroyed, and he is full of knowledge and bliss. Dan beliau memiliki sifat, beliau kekal abadi selamanya, dipenuhi dengan pengetahuan dan diliputi dengan kebahagiaan yang terus menerus. Everyone is hankering after this eternal life, full of bliss, knowledge, happiness, beauty. Jadi mana semua orang pun sebenarnya sangat menginginkan kehidupan seperti itu, yaitu kehidupan yang kekal abadi, dipenuhi dengan pengetahuan dan banyak kebahagiaan di sana. So we have an idea, if we take good stuff, which is pure, as described by the book of knowledge like Veda. Jadi kita punya sebuah konsep atau pemahaman, apabila kita memakan makanan yang rohani, yang seperti dijelaskan di dalam buku-buku rohani seperti Veda, we become purified by food. Maka kita pun akan tersucikan atau disucikan dengan makanan suci seperti itu. That taking that food is very nourishing, healthy, and doesn't create any disease. Dan dengan cara kita memakan makanan seperti itu, maka tubuh kita akan semakin sehat, kemudian bergizi, dan akan membuat diri kita berbahagia. That's why we pray, let everybody be Niramoy, everybody free from any disease, mental, from others, and physical. Dan karena itu kita juga berdoa atau mendoakan semua orang, semoga semua terbebas dari rasa sakit baik fisik maupun mental. So our society have got many, everybody likes to eat very delicious something which is very nourishing at the same time very tasty. Ya, masyarakat pada umumnya sangat senang menikmati makanan yang sehat, yang bergizi, yang menyegarkan badan, dan kita juga punya makanan dalam menyajikan makanan yang seperti itu juga. Food is a mode of goodness. Yaitu makanan dalam sifat kebaikan. Yes, you can go to the city, you can see many things, but here you can see it's God made a nice lake, beautiful hill, green all around. Ya, seperti halnya kita pergi ke kota, di kota juga kita bisa mendapatkan berbagai hal di sana. Tetapi lihatlah di sini ada alam yang begitu indah, ada danau, ya, dan segala kebutuhan juga bisa dipenuhi di sini. Anything beautiful, you must be understanding, coming from the spirit. Ya, segala sesuatu yang indah itu kita bisa mengerti, pastilah itu berasal atau diciptakan oleh Tuhan. So we have this idea that here is something will present, whereby everybody can come here, taste nice food, and become pleasing, and become free from anxiety, tension, and have yoga, so that they can have retreat, and have good body, free from disease. Though he could be old man, but look like a young man. Jadi kita punya ide di sini, ya, siapapun nantinya bisa datang ke tempat ini untuk makan, menjadi sehat, kemudian berlatih yoga, berikutnya ada retreat lagi, dan hidup dengan cara yang sehat di sini, ya. Meskipun mungkin orang yang datang itu orang tua begitu, dengan memakan makanan yang sehat seperti itu, ada di alam yang sehat, bisa jadi dia bisa tampil lebih awet muda lagi. So we have this idea, something come from within. It's a beautiful lake. Jadi seperti itu ide yang kita ingin sampaikan, yang berasal dari inspirasi dari dalam, ya. Di sini ada danau yang begitu indah, pure breeze, dengan udara yang begitu segar tanpa polusi udara, blue clear sky,
dengan langit biru yang begitu cerah, green, lush green, kemudian pemandangan yang pepohonan yang hijau, mountain, always peaceful and gravity. ya, kemudian gunung-gunung di sekitar kita, bukit yang penuh dengan kedamaian. By association, by some atmosphere, mind become peaceful. Ya, dengan lingkungan ataupun pergaulan seperti ini, dipastikan pikiran kita menjadi damai. Taking food stuff, the more goodness. Kemudian memakan makanan dalam sifat kebaikan, You get happiness. maka Anda akan mendapatkan kebahagiaan. Everybody is looking for this. Dan semua orang sedang mencari kebahagiaan seperti itu. And here is the opportunity. Dan inilah kesempatan yang ada sekarang. By all your presence, Atas kehadiran semua Prabu dan Mataji, Bapak Ibu sekalian di sini, invoking auspiciousness, yang mengundang kemujuran datang ke sini. we want people of maybe difference of faith, community, whatever may be different, come here and they take this food stuff, see in a beautiful place, scenery. Yang kita mengharapkan, ya, orang-orang akan datang di sini apapun latar belakangnya dan tradisinya. Kita mengundang semua orang untuk datang ke sini menerima makanan sehat dan rohani tadi, dan sambil melihat pemandangan yang begitu indah. I know in Indonesia, especially Bali, there is called paradise, heaven. Dan beliau tahu, ya, di Bali ini terkenal sekali, dianggap sebagai pulau yang seperti surga. We read from old books of Vedic literature that it is a relative world, as now Einstein said, that from the ant to other higher living being, there are a million times more happy, more enjoying, more beautiful, more powerful. Seperti halnya yang kita juga dengar dari kesusastraan Weda, begitu juga dibenarkan oleh para ilmuwan seperti halnya Einstein. Dunia kita ini adalah dunia relatif, ya. Salah satu artinya itu bahwa dari makhluk yang paling kecil seperti semut sampai makhluk yang paling tinggi para dewa itu, mereka juga memiliki sejumlah kesenangan atau kepuasan yang mereka ingin menikmati. So you have natural opulence here, fresh air. Ya, seperti dicontohkan sekarang di sini, ini juga semacam kemewahan, ya, kemewahan di mana kita bisa rasakan adanya alam yang indah dan udara yang begitu segar. Our life is like a big long journey. We see both somebody sitting and dreaming life. Dan hidup kita begitu panjang, seperti halnya ada perahu di depan sana gitu, dan sedang menikmati, dan kita melihat perjalanan kita itu masih panjang. Green, lush green trees as far as we can see. Ya, sejauh mata memandang kita melihat pepohonan yang begitu hijau, Abundance showing opulence of nature, and the birds with light chirping, making night sound. Ya, ini adalah salah satu contoh atau ciri kekayaan alam, ya, angin yang sejuk, kemudian burung-burung berkicau dengan merdu. Unlike big stone and concrete jungle and machine making sound noise, polluting the air. Far away from there. Tidak seperti halnya di tempat, ya, kota gitu misalnya, yang dipenuhi dengan tembok beton, ya, pekerjaan konstruksi yang bising, kendaraan yang bising. Di tempat seperti ini jauh dari keadaan yang seperti itu. Far away from this, one feel peaceful, laboratory. Ya, jauh dari kesibukan kota seperti itu. Di sini sangat kita bisa hidup dengan sangat tenang dan damai. Every morsel of food they take, they make a big smile. Setiap suap makanan yang dimakan itu akan menghasilkan senyum yang lebar. And not only one, everybody smile. Dan tidak hanya satu dua orang, semua orang akan tersenyum dengan lebar. Everybody is peaceful, seeing so nice. Dan semua orang akan menjadi damai hidupnya, yang bisa kita lihat di sini.
Everybody is hankering for it. Dan setiap orang sedang berusaha untuk mencari hal yang demikian. And I hear from all parts of the world people are coming. Haidar Kuta Beach or whatever name, Bali, Dipan Island, Asagua, and many islands. Very beautiful sea, island, going by boat. Jadi Enjoy. di mana kita tahu bahwa seluruh orang dari penjuru dunia itu datang ke Bali untuk menikmati hal yang seperti itu, seperti datang ke Pantai Kuta, ke Nusa Dua dan alam-alam tempat-tempat yang memiliki alam yang indah di Bali ini. So here is seeing the natural resource affluence of all this. Jadi kita lihat ini tempat yang begitu indahnya adalah kemewahan atau kekayaan alam yang kita miliki. He said, Om Purnamadaha Purnamida. So Supreme Being is Purnam complete. There is no one, anything insufficient or shortage or lacking. And here we can get it. Ya, seperti dinyatakan Om Purnamada Purnamidam, semua yang diciptakan oleh Tuhan itu lengkap dan sempurna adanya, dan kita bisa mengambil manfaat dari itu dan dari kelengkapan dan kesempurnaan yang diciptakan oleh Tuhan itu. And this is manifesting, and it will remain eternal because Sattam, Shivam, Sundaram, where everybody can get happiness and peace. Dan tempat ini ya ada seperti sekarang ini, terwujud seperti ini, dan akan terus akan ada di hari-hari yang akan datang, dan kita bisa mendapatkan kebahagiaan dan kenyamanan juga di sini. And people who are happy, they sing and dance. Dan kemudian orang bisa menjadi berbahagia, cirinya adalah dengan cara dia bisa menyanyi dan menari. Future if you like, when he is peaceful and happy, naturally he will dance, so he will have yoga. Ya, ketika seseorang hidupnya menjadi bahagia, tentu saja cirinya atau berikutnya dia mudah sekali untuk menari dan menyanyi. Dengan cara begitu kita melakukan yoga dengan cara menari dan menyanyi itu. Today is the Independence Day of Indonesia. People will be thronging in this Budugal mountain head. From the early morning you see cars are coming. Everywhere flag. What do you want? Everybody want to enjoy. Kita tahu sekarang adalah 17 Agustus hari kemerdekaan Indonesia. Tempat ini juga dibanjiri, dipenuhi oleh tamu-tamu yang datang dari sejak pagi-pagi sekali. Orang datang ke sini dengan apa tujuan mereka? Semua mereka itu menginginkan kenikmatan dan kebahagiaan. Here, those who are personal sources, Dan Lakshmi, huh? What is her name? Rati Manjari. Transcendental Yogini. dan kemudian Her Grace, Ya. Rati Manjari, lady. Her Grace Rati She Manjari has got few other Karana or Kirana. Yang So he is begitu. making here one. Best jewel of Kirana in front of the nice beautiful spot. ya. Jadi atas karirnya Her Grace Rati Manjari, kemudian ya beliau yang nantinya dikaruniai punya Laksmi, begitu bisa mewujudkan tempat ini. Di tempat lain juga beliau memiliki tempat-tempat yang begitu indah, dan di sini atas karirnya beliau juga tempat ini bisa terwujud. So that people can come, be happy, and enjoy peace. Dan dengan cara demikian semua orang bisa datang ke tempat ini, mendapatkan kesenangan di sini dan mendapatkan kedamaian juga. And share with others. Dan kemudian berusaha untuk membagi kebahagiaan itu dengan orang-orang lainnya, Transcending all these differences. dan berusaha untuk Yes, mengatasi believe. atau melampaui hal-hal yang segala sesuatu yang membuat perbedaan di antara kita, baik agama, suku, golongan, apapun itu, And practicing yoga. dengan cara mempraktekkan They yoga. transcend all this to come to a point. Let everybody be happy. Let everybody be peaceful. Dengan cara melampaui tataran tadi berupa perbedaan-perbedaan itu, dan kemudian sampai pada tataran di mana kita mengajak semua orang untuk bisa berbahagia dan menikmati. In the so-called United Nations, instead of unity, more flags are coming and quarreling, fighting. That's like a dog. Seperti halnya kita di dunia ini, negara-negara ingin bersatu di bawah organisasi
PBB, ya, Persatuan Bangsa-Bangsa, tetapi tidak pernah terwujud perdamaian yang sebenarnya. Malah setiap tahun itu muncul bendera-bendera baru. Bendera baru artinya negara-negara baru, yang artinya mereka ingin berbeda dengan yang lainnya. So there is so much difference in this world. I had the opportunity of this organization to go across the world, and we have got like this sort of places like that, where people come from different faith, country, race, but they enjoy with a big smile. Sir, this gulab jam, very nice. Can I have another? Yes, please. $2, please. Samosa, please. Very nice. Ooh, nice. Give a little more chutney. Can I have that? Yes. I say, yes, you can at home do when you are not coming. We have got books here, higher taste. And give up other bad things. But here, you take everything, nice drink, everything. Don't give up anything. Take everything. With a big smile. Ya, beliau juga tahu bahwa ada begitu banyak perbedaan di dunia ini, tetapi entah bagaimana beliau akhirnya sampai di suatu organisasi kita ini, di ISKCON ini, di mana beliau mendapatkan atau menemukan ada begitu perbedaan yang banyak itu disatukan di sini, dan orang-orang dari berbagai latar belakang, golongan, agama itu berkumpul di sini. Dan tentu saja di sini juga ada menyajikan makanan, restoran begitu yang dan ketika orang disajikan dengan makanan itu ditanya bagaimana rasanya Tuan, oh enak sekali. Dan karena di ISKCON juga ada restoran yang tentu juga ada tarif atau bayarannya, dan ketika seseorang mencicipi makanan itu ditanya bagaimana rasanya Tuan, oh enak sekali, ada gulab jamun dan berbagai makanan lain, gimana rasanya, oh enak sekali, $2 please, gitu. Artinya tetap harus membayar gitu. Dan setelah mereka senang memakan seperti itu, senyumnya begitu lebar, ya mereka menikmati dengan cara begitu. I saw Russia, I saw Ukraine, I saw America, South America, Australia, Africa, everywhere we have got settled. Ya, dimanapun beliau pergi, ya sudah berkeliling dunia, di Australia, Rusia, Eropa, Amerika, ya setiap pusat pengajaran kita itu memiliki tempat yang seperti itu, yaitu pusat hidangan makanan. Here also saw sometimes government asking practicing yoga because keep the body fit. Ya, di sini kadang-kadang juga pemerintah mengundang kita untuk bisa melakukan yoga bersama-sama karena yoga dianggap bisa menyehatkan badan kita. And in Bajra Sandi, our devotees give yoga diet. Dan di Bajra Sandi para penyembah membagikan makanan atau diet yoga, itu diistilahkan makanan yang membantu yoga itu. And few other places, and some people little power here got and stopped it. But again, people demanding, where did you go? We don't see for a long time. You used to give us nice things. Please come here, take. Ya, seperti contohnya di Bajra Sandi di lapangan renang di Denpasar itu para penyembah membagikan bubur kacang hijau. Tapi karena suatu dan lain hal kadang-kadang terhenti sebentar gitu karena ada yang lain. Tetapi kemudian masyarakat umum menanyakan, oh kenapa Anda berhenti membagikan bubur kacang hijau? Kami sangat senang. Mereka mengharapkan itu mendapatkan bubur yang enak. Keep their body fit, they're doing so many things. Jogging, this, that. Please take this. Orang-orang di sana itu begitu banyak orang yang berolahraga, ya jogging, yang berbagai jenis olahraga di tempat itu. Tapi para penyembah datang membawakan bubur kacang hijau, makanan rohani ini. Mohon terimalah Tuhan dan makan bubur ini. Mereka menjadi senang. Taking the fish, energize, active more. Ya, ketika mereka memakan makanan dalam sifat kebaikan seperti itu, mereka menjadi segar dan menjadi aktif, dipenuhi dengan energi dalam badannya. And for some time they were getting energy. They got disappointed. So they again see us and tell, why you stop? They get on again the arrangement of the Supreme Divinity.
And again we started and they are getting big smart again. Ya, dikarenakan pernah sempat berhenti sesaat, mereka mempertanyakan kita, kenapa Anda tidak lagi membagikan bubur kacang hijau itu, karena mereka mendapatkan manfaat dari memakan makanan seperti itu. Dan atas karunia dan susunan dari Yang Maha Kuasa, program itu pun kembali bisa kita lanjutkan lagi. Same thing I saw a few countries like New Zealand, Christchurch. The head of that city once came, hey, I don't see you distributing this thing. What happened? Some authority said, you cannot do that, it's getting dirty. No, how you started it? You are I'm telling you, I'm a top authority here in the city. Ya, sama halnya And one juga. lady, you are doing very good work. Ya, sama halnya juga terjadi di New Zealand baru-baru ini, bulan Maret di sana, dan sempat terhenti juga pembagian makanan food for life di sana, dan kemudian ditanyakan, kenapa Anda berhenti membagikan makanan gratis ini? Mereka menjawab bahwa kami sementara dilarang oleh otoritas tempat gitu. Dan orang itu kebetulan adalah orang yang memiliki otoritas yang lebih tinggi, mengatakan, oh tidak, apa yang Anda lakukan itu adalah hal yang baik, lanjutkan saja. Saya ini pimpinan yang lebih tinggi dari mereka, saya akan berikan izin untuk melanjutkan pembagian makanan gratis itu lagi. New Zealand, Christchurch. Ya, itu di New Zealand. Ya, Christchurch ya, di New Zealand. Yeah. Quite a few other places also I see, they're so popular. Russia, in Moscow and St. Petersburg. Ya, mereka. We are restaurant and went and I'm seeing all these things. And they say, there's so much demand, people coming here saying, vegan food, whatever you like is like a dessert. You want vegan? Vegan. Ya, di beberapa tempat Maret menyaksikan hal ini yang sangat bagus ya dijalankan, seperti contohnya di Rusia ya, para penyembah itu membagikan makanan gratis seperti ini, dan para orang-orang umum itu sangat mengharapkan ya ada disajikan dalam bentuk apa ya, apapun ya yang disenangi oleh orang itu seperti para penyembah yang membagikan makanan gratis itu diibaratkan seperti pohon pemenuh keinginan gitu ya, kaupau reksa ya, apapun yang diminta disajikan dengan begitu baik gitu. Ya, tadi dikatakan kenapa alasan kadang-kadang ada yang melarang gitu dengan alasan tidak, Anda tidak boleh membagikan ini. Kenapa? Ya, Anda membuat tempat ini menjadi tidak bersih gitu, tetapi tidak benar itu. Maka ada otoritas yang lebih tinggi yang mengizinkan lagi untuk program itu bisa berjalan lagi. So nice, from different angle. We judge some people eat too much maybe something and become obesity, something that they suffer for become too fat, some too thin. But taking our food, they get cured. They don't have disease. Ya, And those that have disease also get cured. Nah, di mana pada umumnya kalau makanan-makanan di luar itu yang seperti contoh makanan cepat saji itu, kalau terlalu banyak makan yang seperti itu menyebabkan gangguan kesehatan, malah seperti obesitas, kegemukan, atau mungkin gizinya kurang begitu bagus, menyebabkan orang kurang gizi gitu. Tetapi dengan makan makanan yang kita sajikan ini, itu tidak akan terjadi sakit-sakit yang seperti itu. You see people go to Hungry Jack, King Burger. Seperti orang itu senang dengan makanan yang cepat saji seperti King Burger, Hungry Jack namanya, merek-merek. So we have got in Calcutta, I see, we have got in Calcutta, there are other government embassies there. And in UK government embassy, American, USA government embassy, French, European, many others. During lunch period, they come to our Gopals, Govindas. Here we have got it. Gopals. No people say, what is Gopal? Ya, seperti dicontohkan di India sendiri, contohnya di kota Kolkata itu, di sana ada beberapa kantor kedutaan ya, kedutaan dari Inggris, dari Prancis, dari Amerika, negara-negara yang lain. Dan di dekat sana juga ada pusat pengajaran kita yang di dalamnya itu ada restoran namanya Govinda, ada restoran Gopal gitu. Dan saat beristirahat para pegawai kantor kedutaan itu datang ke
ke restoran kita itu dan melihat namanya Gopal Govinda, apa ini, tempat apa ini? So it's very nice. They ate our burger, king burger. Di restoran itu juga menyajikan burger gitu ya, tetapi burger yang lain jenisnya. Dan ketika mereka mencicipi dan mereka makan makanan burger dari restoran kita itu, oh enak sekali rasanya. Apa ini? So they say, what is the specialty about this burger? Dan kemudian mereka ingin tahu apa keistimewaan dari burger yang Anda buat ini, yang Anda sajikan ini. So our men say, you like it? Yes. Ya, dan para penyembah penyaji di sana di restoran itu bertanya, Anda suka? Ya, saya suka, saya menyukainya. They say, this is karma free. Dan penyembah mengatakan ini adalah burger yang bebas karma, reaksi karma, bebas reaksi karma. In the material world, everybody is doing some sinful activity, some pious activity. Ya, di dunia material ini apapun yang kita lakukan itu menimbulkan reaksi, entah reaksi berdosa atau reaksi karma baik atau saleh. The yogi transcends the duality of this world. Sedangkan para yogi melampaui dualisme dari dunia material ini Come to a state is always peaceful and joyful, dan sampai pada tingkatan atau tataran yang penuh dengan kedamaian. and go on increasing. Simply taking this food, Dan you transcend. You take it yourself too. Dan kebahagiaan seperti itu terus berkembang dan meningkat, tidak pernah berakhir. Dan hanya dengan cara memakan makanan yang dalam sifat kebaikan seperti itu, orang bisa merasakan kebahagiaan seperti itu. They say, what is the secret? What is the key to success of this? Dan kemudian para pengunjung di sana di restoran itu bertanya lagi, apa kunci sukses dan rahasia dari yang Anda sajikan ini? Whatever you got God, nature, what is given by Him, and what is said in Vedic book, we take that. We take one jackfruit which looks like the durian, cut in green state, and cook it up and put it there. Feel like saying. Ya, jadi kemudian dijawab oleh penyembah atau chef mungkin di sana gitu dan mengatakan, wah, kita lihat kita hidup di alam ini semua atas pemberian dari Tuhan yang Maha Kuasa. Lihat, dan semua yang kami lakukan itu menerima apapun yang diberikan oleh Tuhan dan mempersembahkannya kembali kepada Beliau. Seperti contohnya menu burger ini, bahan utamanya itu adalah nangka yang besar gitu ya. Ada yang seperti durian gitu ya, ada yang lebih besar lagi, dan kemudian dimasak dengan cara tertentu dan kemudian dipersembahkan lagi kepada Beliau. Other thing, you are causing violence to the animal, for your pleasure of your tongue. So, according to Vedic book, it says, you have to return. As you sow, so you reap. You are causing violence, this will come back to you. Ya, sedangkan kalau makanan biasa itu harus mengorbankan makhluk hidup lain seperti binatang itu untuk hanya sekedar kita makan gitu, untuk memuaskan lidah kita. Dan sesuai dengan hukum alam seperti yang tercantum di dalam Susastraan Weda, apapun yang kita lakukan itu akan kembali bereaksi atau berdampak pada diri kita. Dan artinya kalau kita mengorbankan makhluk hidup lain untuk memuaskan rasa lapar kita, maka itu akan sangat bereaksi buruk pada diri kita. It's not, we are not going by argument, it's philosophy. So when you cut a from a tree, cutting a coat and cutting a cabbage is not saying. It's saying the Ya, jadi filosofi yang kita sampaikan ini itu didasarkan adalah atas dasar pengetahuan Weda, yang di sana diajarkan bahwa antara kita menyakiti atau memotong makhluk hidup seperti binatang dengan memotong pohon itu tidak sama reaksinya, itu berbeda ya. Memotong binatang dengan memotong tumbuhan itu jauh berbeda hasilnya. So when you take it, you are enjoying, but you are not causing any harm, pain, violence, and you are not incurring any sin. Ya, ketika kita mengolah atau menggunakan memakan makanan dari pohon itu juga ya, kita juga memotong bagian pohon itu, tetapi tidak menimbulkan reaksi seberat kita mengorbankan binatang. So, naturally
naturally, in this life, we will have a peaceful and joyful life. Dan karena itulah ya secara alami kita bisa merasakan hidup ini dengan penuh kebahagiaan dan kedamaian. And peaceful, joyful society. Dan juga masyarakat yang penuh kebahagiaan dan kedamaian. And we have got hundreds of these sort of places throughout the world. Dan kita memiliki ratusan tempat atau pusat pengajaran yang seperti ini di seluruh dunia. People from all countries go to all different countries and joining, making one family, one society. Dan orang-orang dari seluruh dunia itu bergabung ke dalam masyarakat organisasi kita ini menjadi suatu berada di bawah naungan suatu tempat, menjadi satu masyarakat. This is real United Nation. Dan inilah persatuan bangsa-bangsa yang sebenarnya, pemersatu semua bangsa. There is only one flag here. There is only one flag, not so many. Di mana dicirikan di sana hanya ada satu bendera, tidak ada bendera-bendera yang lain yang warna-warna lain. One family, Satu keluarga di one masyarakat, country, satu negara, only one race. dan hanya ada satu Everybody suku. spirit Yang itu yang dimaksud kita semua adalah sang roh atau sang jiwa. coming from the Supreme Spirit. Atau kita dalam satu semangat yang sumber semangat itu berasal dari yang Maha Kuasa Who never died, yang tidak pernah meninggal live forever, dan hidup kekal selamanya, always full of knowledge yang dipenuhi dengan pengetahuan and full of bliss. dan selalu diliputi dengan kebahagiaan yang penuh. By following this instruction, Dengan we become also like that. dengan mengikuti ajaran-ajaran beliau, dipastikan kita juga bisa mendapatkan hal-hal yang seperti tadi. Though it's shortly, some difference there is there apparent. Ya, mungkin saja kita hidup sebentar atau sementara di sini yang kelihatan sudah berbeda-beda, But we can have eternal tetapi kita bisa mendapatkan taste of kebahagiaan eternal life kekal itu, merasakan bagaimana rasanya hidup kekal, Peace. damai and happiness. dan diliputi kebahagiaan Go on increasing dan selalu meningkat without any conflict. ya tanpa ada konflik dengan yang lainnya. He said, Kevalo Ananda Kanda, only joy. Yang dikenal dengan istilah Kewala Ananda Kanda, kebahagiaan yang tanpa batas dan terus meningkat. No misery, Tidak ada penderitaan, no darkness, tidak ada kegelapan, only knowledge, hanya pengetahuan dan pencerahan. only big smile. Hanya ada senyum lebar. Haribo! Thank you very much. Terima kasih matur suwun semua. We wish everybody peace and happiness. Dan Guru Maharaj mengharapkan kita semua bahagia dan diliputi kesenangan. This is a small island of peace and happiness. Everybody come here, with peace Iya. and happy, enjoy. Di pulau yang kecil ini, ya jika semua orang datang ke dalam masyarakat ini, semua akan bisa merasakan kebahagiaan ini. And we wish you all enjoy this. Dan Guru Maharaj mendoakan kita semua bisa berbahagia di sini. And this is an attempt to invite everybody come here. Dan inilah usaha kita untuk mengundang semua orang untuk datang ke tempat ini. By the attempt of this noble, this boy, Atas Sadhu, karunia dan juga koordinasi dari beliau, sudah Prabu, Sudama, sudah. Babu, and Her Grace Reti Manjari. Rati Manjari Devi. So they are attempting. Please, all of you, bless them. Mohon berkenan bagi Pak Prabu dan Mataji semuanya berkenan untuk memberkati mereka berdua To see you all and people become always enjoy peace and happiness. dan bisa melihat semua orang yang ada hadir di sini juga bisa merasakan kedamaian dan kebahagiaan. Haribo. Om Swastiastu. Om Shanti. Terima kasih. Om Tat Sat.